Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya ya guys. Ya, gas. Bab 936 sampai 940, Jiang Tiansheng, kataku, meskipun aku, Lindong, bangkrut hari ini dan dihukum oleh tuanku, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong di depanku. Apakah menurutmu kamu akan aman jika membayar 1 triliun yuan? Maaf, saya akan membayar 9 triliun yuan. Saya tidak percaya Anda berani terus menaikkan harga. Memang benar keluarga Jiang punya uang. Tapi bagaimanapun juga, Anda bukanlah kepala keluarga Jiang, hanya ahli waris. Tidak mungkin bagi Anda untuk menggunakan begitu banyak dana keluarga Jiang. Lindong menatap Jiang Tiansheng dan berkata dengan keras. Dia tampak bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melawan Jiang Tiansheng sampai akhir. 9 triliun, Jiang Tiansheng tercengang. Dia awalnya mengira dia cukup gila. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang lebih gila dari saya hari ini. Demi semangat juang, ia rela merogoh kocek 9 triliun untuk membeli senjata sakti super transformasi. Dan di saat-saat terakhir, dia berani langsung menambah 1 triliun. Menilai dari penampilan Lindong, dia pasti sudah mencapai batas kemampuannya. Selama Anda menaikkan harga sekali lagi, pihak lain tidak akan mengikuti Anda lagi. Namun kali ini harganya tidak mudah untuk dinaikkan. Jika kita menambahkan 100 miliar, meskipun dia menggunakan Thunder Hammer, dia masih akan kehilangan momentum. Bagaimanapun, pihak lain akhirnya menambahkan 1 triliun sekaligus, tetapi dia hanya menambahkan 100 miliar. Tapi kalau dia juga menambahkan 1 triliun, itu adalah koin 10 triliun bintang yuan. 10 triliun. Bahkan jika Jiang Tiansheng adalah pewaris pertama keluarga Jiang, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak uang pada saat yang sama. Jika dia dan Lindong tidak ada di kedai, mereka akan bertarung sampai mati. Jiang Tiansheng bahkan merasa bocah ini dikirim oleh perusahaan perdagangan kornukopiah untuk menaikkan harga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah saya membayar harga ini atau tidak? Apakah ini bernada perselisihan atau tidak ada perselisihan? Jangan membantah. Dia tidak akan pernah malu pergi keluar menemui orang lain di masa depan. Jika kita bertarung, saya khawatir saya hanya bisa menghabiskan waktu dalam pengasingan mulai sekarang, dan tidak akan keluar lagi sampai saya mencapai level tertinggi. Jiang Tiansheng tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Sejujurnya, menghabiskan 10 triliun koin bintang yuan untuk membeli senjata ajaib yang bertransformasi super hanya akan dilakukan oleh seseorang yang mengalami kram otak. Lindong sangat gugup saat ini, hatiku terus bernyanyi. Ajukan penawaran Anda sekarang, Saudara Jiang, Pastor Jiang, Kakek Jiang, mohon ajukan penawaran sesegera mungkin. Baru saja keluar lagi. Selama Jiang Tiansheng menaikkan harga menjadi 10 triliun. Lindong dapat memanfaatkan situasi ini dan melaporkan 11 triliun. Ditambah 300 miliar yang terakumulasi sebelumnya. Sebanyak 1,13 triliun koin bintang yuan dihabiskan hari ini. Dengan kata lain, Anda bisa mendapatkan 113.000 poin ilahi. Habiskan 13.000 poin Senhao untuk meningkatkan kekuatan mental Anda ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Di bawah pengaruh 10 tingkat fisik dan jiwa ganda, kekuatan tempur Lindong bisa mencapai level setengah langkah suci. Sisa 100.000 poin ilahi, Anda juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani Anda kembali. Biarkan fisik menerobos dari tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi ke tingkat pertama dari tingkat suci. Dengan cara ini, kekuatan tempur Lindong akan mencapai tahap awal Sein Realm. Pada saat itu, jika dia bertemu Shimen Fugui, yang berada di tahap awal Sein Realm lagi,
Lindong tidak akan dikalahkan sampai dia tidak bisa melawan. Mungkin dengan kombinasi pedang pemecah kejahatan dan kekuatan spiritualnya, si Men Fugui tidak akan menjadi lawannya. Alam para suci ada di ujung jari Anda. Sekarang semuanya ada dalam pikiran Jiang Tianseng. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan cukup poin ilahi hari ini untuk menerobos ke alam suci, diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Kita hanya bisa menunggu Su Sueling meluncurkan kamar dagang yang baru didirikan sebelum kita dapat mengeluarkan triliunan dolar. Jika Anda menunggu 1 hari lagi, bahayanya akan lebih besar. Melihat ekspresi ragu-ragu Jiang Tianseng, Lindong tahu bahwa pihak lain sedang mengalami pergulatan ideologis yang sengit. Dia harus naik dan menambahkan bahan bakar ke api. Jika tidak, Sein Realem saat ini mungkin akan hancur. Haha, waktunya hampir habis. Nona Su akan mengumumkan kepemilikan Thunder Hammer. Jiang Tianseng ketakutan. Dia tidak berani menawar lagi. Apa yang saya duga tadi memang benar. Bagaimana dia bisa, pewaris keluarga Jiang, punya banyak uang, keluarga Jiang punya uang, itu milik keluarga Jiang. Jiang Tianseng tidak bisa mewakili keluarga Jiang sama sekali. Sepertinya saya menang kali ini. Jiang Tianseng, menyerah, kamu hanya bisa hidup dalam bayanganku selama sisa hidupmu. Dan kamu tidak akan pernah bisa. Keluarlah. Haha. Setelah Lindong selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia menang melawan Jiang Tianseng, yang membuatnya sangat bahagia. Jiang Tianseng, yang ragu-ragu, mendengar kata-kata Lindong dan tawa kasarnya. Rasanya seperti ada palu berat yang menghantam kepala Jin. Hal itu langsung membuatnya pusing. Tidak. Kau tidak bisa membiarkan bajingan ini mengotori kepalamu. Berapapun biayanya, Anda tidak akan rugi. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jiang Tianseng langsung mengutip harganya, 10 triliun. Dia juga menambahkan 1 triliun ke Lindong. Lindong ingin menangis saat ini. Batu di hatiku akhirnya jatuh. Jiang Tianseng benar-benar terlalu peka. Jika dia tidak berpartisipasi dalam lelang ini, paling-paling, Lindong hanya bisa mengumpulkan cukup poin untuk menerobos ke alam suci setengah langkah. Hasilnya, sekarang, saya memiliki semua poin untuk mencapai level suci. Saat ini, Lindong ingin berteriak, alam suci, aku datang. Tapi sekarang bukan waktunya, sebab, kesepakatannya belum selesai. Saya tidak mengerti maksud Shen Hao, Jiang Tianseng. Kamu terlalu muda untuk menang melawanku. Aku akan menawarimu 11 triliun. Lindong tidak lagi tersenyum main-main, tetapi berkata dengan serius. Saya akan menawar 12. Jiang Tianseng terus menawar tanpa memikirkannya. Namun dihentikan oleh Jiang Fu. Tuan, itu sudah cukup. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan tuan muda terus bersikap keras kepala. Lawan jelas masih memiliki sisa energi. Jika penawaran dilanjutkan, harga transaksi akhir setidaknya akan mencapai 15 triliun yuan, atau bahkan 20 triliun yuan. Lebih dari 15 triliun koin pentakel, menghabiskan harga setinggi itu untuk membeli senjata ajaib bertransformasi super yang hanya bernilai 1 atau 2 triliun adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Tidak ada gunanya hanya berjuang untuk bernafas. Selain itu, mereka benar-benar tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Saat itu, keluarga Su datang ke pintu. Keluarga harus maju untuk menyelesaikan masalah ini. Hasil seperti itu, hal ini masih akan menyebabkan para pemimpin keluarga tidak puas dengan tindakan tuan muda. Jika garis keturunan langsung dari keluarga melakukan sesuatu di luar yang tidak dapat diselesaikan sendiri dan mengharuskan keluarga untuk membereskan kekacauan tersebut, banyak poin yang akan hilang. Dan skor ini terkait dengan kepemilikan calon kepala keluarga.
Selain dua ahli waris Jiang Tiansheng dan Jiang Tianxing, keluarga Jiang juga memiliki ahli waris peringkat ketiga hingga kelima. Setidaknya puluhan calon ahli waris lainnya sedang mengincarnya. Setiap kesalahan dan kesalahan akan diperbesar tanpa batas oleh mereka. Kepala keluarga besar bukanlah orang yang terkuat. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang akan mengoordinasikan situasi secara keseluruhan, fokus pada situasi secara keseluruhan, dan memimpin keluarga menuju kejayaan. Tentu saja kekuatan juga merupakan bagian yang penting, namun bukan yang terpenting. Di masa lalu, kinerja Jiang Tiansheng sangat bagus dalam semua aspek, dan kotanya sangat dalam. Namun apa yang ditemuinya hari ini benar-benar membuatnya gila. Baru pada saat itulah dia ingin melakukan sesuatu terlepas dari situasi keseluruhannya beberapa kali. Paman Fu, tolong tinggalkan aku sendiri. Hari ini aku akan memberitahu anak ini bahwa tidak mungkin dia bisa menang melawanku, Jiang Tiansheng. Tuan, kamu telah menjadi iblis. Ayo pergi, tidak akan pergi. Sebelum Jiang Tiansheng selesai berbicara, dia ditampar di bagian belakang leher oleh Jiang Fu dan pingsan. Untuk mencegah Jiang Tiansheng bertindak karena amarah, segala sesuatunya pada akhirnya akan menjadi tidak terkendali. Jiang Fu berpikir lama dan memutuskan untuk membawa Jiang Tiansheng pergi dulu. Harga Thunder Hammer saat ini telah melebihi 10 kali lipat nilainya, dan akan terus naik setelah Tuan Muda menawarnya. Premi sebesar itu sama sekali tidak masuk akal. Bahkan jika dia menang dan dibeli oleh Tuan Muda, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia luar. Semua orang membicarakannya secara pribadi. Jiang Tiansheng sudah gila untuk bertarung sebentar. Dia sebenarnya menghabiskan lebih dari 10 kali lipat harga untuk membeli senjata ajaib yang bertransformasi super. Itu benar-benar simbol kebodohan dan uang. Yang paling penting adalah mereka tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang. Dan mereka harus membiarkan keluarga itu menghapus uang mereka. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Jiang Fu merasa dia tidak bisa duduk diam. Persuasi tidak akan berpengaruh, pukul saja dia dan bawa dia pergi. Dia percaya bahwa Tuan Muda akan berterima kasih padanya setelah dia sadar. Jika karena masalah ini, Jiang Tiansheng menggantikannya sebagai pelindung, Jiang Fu tidak hanya tidak akan merasa kecewa, tapi juga akan merasa beruntung. Karena dia mengikuti master seperti ini yang selalu didominasi oleh emosi. Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi, sebaiknya pilihlah lebih cepat daripada nanti. Jiang Fu mempercayainya, dengan kekuatan tingkat tertingginya. Keluarga tidak akan mempersulitnya, apalagi, apa yang dilakukannya juga demi nama baik Tuan Muda dan keluarga. Jiang Tiansheng pingsan oleh pelindungnya, ini menandakan bahwa penawaran gila ini telah berakhir. Lin Dong menatap Jiang Fu, merasa sangat tidak senang. Jelas Anda bisa mendapatkan lebih banyak poin ilahi. Jiang Tiansheng terstimulasi oleh kata-katanya dan siap untuk menawar lagi. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh lelaki tua di sebelahnya yang berada di level akhir tertinggi. Pada saat yang sama, Lin Dongxin bertanya-tanya, bukankah Jiang Tiansheng adalah putra tertua dari keluarga Jiang dan pewaris pertama? Seorang penjaga yang diperintahkan untuk melindunginya berani melumpuhkan tuannya. Nona Su, Tuan Muda mengalami rangsangan hari ini, yang menyebabkan dia kehilangan kendali emosinya. Dia tersinggung, saya akan membawanya pergi dulu. Jangan khawatir, kami pasti akan membeli barang-barang yang kami foto di depan kami dengan harga transaksi. Jiang Fu tidak dapat menyelesaikannya. Setelah Su Sueling menjawab, dia membawa Jiang Tiansheng dan pergi. Ini adalah akhir dari sebuah lelucon. Meskipun Lin Dong sedikit tidak senang, hasil hari ini jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan 13.000 poin dewa,
sehingga dia bisa menembus alam suci setengah langkah. Namun, pada akhirnya, dia mendapatkan 113.000 poin dewa, dan dia bahkan berhasil menembus alam suci. Terkadang orang tidak bisa terlalu serakah, hanya jika Anda cukup tahu, Anda bisa selalu bahagia. Seseorang dapat mencapai langit dalam satu langkah dan mencapai tingkat kesucian. Dia sebenarnya sangat puas. Melihat Jiang Tiansheng pergi, Lindong segera berkata, "Nona Su, Jiang Tiansheng sudah pergi. Tidak ada yang boleh menawar dengan saya lagi. Apakah sudah waktunya mengumumkan kepemilikan Thunder Hammer?" Setelah mendengar ini, Su Sueling menjawab, "Sadarlah. Adegan pertarungan Lindong dan Jiang Tiansheng di pelelangan bukanlah hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Tapi itu sering terjadi, adalah normal jika dua kekuatan yang tidak saling berhadapan bertemu di sebuah pelelangan dan keduanya ingin menekan yang lain dan memenangkan yang lain. Seringkali, penyelenggara pemotretan mempertimbangkan masalah ini saat mengirimkan undangan. Undang banyak kekuatan yang memiliki konflik satu sama lain dan mengadakan festival untuk berpartisipasi. Hal ini akan membuat persaingan dalam lelang semakin ketat dan membawa keuntungan lebih besar bagi penyelenggara. Namun sekuat saat ini, harganya dinaikkan sebesar 200 miliar, 300 miliar, atau bahkan 500 miliar begitu mereka membuka pintu. Pada akhirnya harga dinaikkan sebesar 1 triliun sekaligus. Su Sueling telah menyelenggarakan banyak lelang dan berpartisipasi dalam lebih banyak lagi. Tapi tidak pernah melihatnya, bahkan belum pernah mendengarnya. Ini sungguh berlebihan, ini semua uang. Sebagai wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, dana yang dapat digunakan Su Sueling hanya sekitar 1 triliun. Dan tidak lebih dari itu akan cukup. Dan Lindong sebenarnya menghabiskan 11 triliun. Saya khawatir hanya murid dekat ahli tingkat Saint King yang memiliki sumber keuangan seperti itu. Tuan Lin benar-benar berencana menghabiskan 11 triliun untuk membeli Thunder Hammer, Su Sueling bertanya. Tentu saja, Nona Su. Meskipun karena dendam antara saya dan Jiang Tiansheng, harga palu guntur dinaikkan begitu tinggi, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian, saya, Lindong, juga punya sayang sekali, jadi aku akan membayar berapapun yang harus kubayar. Aku tidak akan memberimu koin 11 triliun bintang yuan, kata Lindong dengan jujur. Tapi, tidak lain adalah, Nona Su, kita berteman secara pribadi, dan bisnis adalah bisnis. Sekarang Anda adalah tuan rumah lelang ini, dan saya adalah penawarnya. Jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apakah ada orang lain yang menawar Thunder Hammer? Tuan Lin membelinya seharga 11 triliun yuan. Su Sueling memandang yang lain. Seluruh lokasi lelang terdiam. Hanya orang bodoh yang mau menawar. 11 triliun koin bintang yuan untuk membeli senjata super ajaib. Meskipun dibuat khusus, itu tidak sepadan, preminya terlalu serius. Hanya orang kaya seperti Lindong dan Jiang Tiansheng yang bisa menaikkan harga setinggi itu. Jika tidak, maka saya akan mengumumkannya, senjata ilahi transformasi super palu guntur. 11 triliun untuk pertama kalinya, 11 triliun untuk kedua kalinya, 11 triliun untuk ketiga kalinya. Kata Su Sueling, seluruh adegan itu mendidih. Sial, lelang hari ini sangat berharga. Sungguh aneh melihat Jiang Tiansheng, pewaris pertama keluarga Jiang, dirobohkan dengan uang. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Siapa yang tidak mengetahuinya Tiongkok Tengah, kekuatan finansial keluarga Jiang adalah penguasa di balik perusahaan perdagangan yang makmur. Tuan muda Lin ini sangat mengagumkan, dia hanyalah idola saya. Belanjakan 11 triliun koin bintang yuan untuk membeli senjata ajaib yang bertransformasi super. Tuan muda Lin sangat kuat. Terdengar sorakan, meskipun semua orang mengatakan bahwa Tuan Lin hebat, Tuan Lin perkasa,
dan Tuan Lin mendominasi. Tapi hati mereka selalu mengejek Lindong, orang ini adalah pecundang. Aku ingin tahu apakah tuannya akan menamparkan anak hilang ini sampai mati jika dia mengetahuinya. Entah itu pujian di permukaan atau sarkastik di dalam. Lindong tidak peduli dengan semua ini, dia hanya peduli pada satu masalah sekarang, yaitu menyelesaikan transaksi dengan perusahaan perdagangan kornukopiah sesegera mungkin. Selama 113.000 poin dewa ini diterima, Lindong akan segera mencapai alam suci. Ini adalah alam suci yang sebenarnya. Daripada tujuan awal Lindong mencapai alam suci setengah langkah. Kesenjangan antara keduanya sebesar surga. Alam suci juga merupakan alam yang diimpikan oleh banyak orang. Orang terbaru di seluruh alam Xingsu yang mencapai alam suci adalah Simen Fugui dari keluarga Simen. Ada banyak orang kuat yang terjebak di puncak tingkat tertinggi dan tingkat suci setengah langkah. Namun sangat sedikit yang benar-benar dapat mencapai alam suci. Lindong akan menjadi orang suci pertama yang kuat di alam Xingsu setelah Simen Fugui. Semuanya, diamlah, meskipun Thunder Hammer diambil oleh Tuan Lin. Pelelangannya belum berakhir. Selanjutnya, kami akan terus melelang harta karun tersebut, memastikan bahwa semuanya berada pada level yang sama dengan Thunder Hammer. Su Sueling berkata dengan keras. Adegan itu dengan cepat menjadi sunyi. Setelah Jiang Tiansheng dan Lindong selesai makan melon mereka, tibalah waktunya memikirkan urusan mereka sendiri. Kedua orang kaya ini hilang, lelang di bawah ini akan kembali normal. Segera harta karun lainnya didorong ke atas panggung. Lindong benar-benar kehilangan minat saat ini. Dia diam-diam berdiri dan pergi. Begitu dia keluar dari lokasi lelang, dia dihadang oleh seorang anggota staf perusahaan perdagangan kornukopiah. Tuan Lin, saya minta maaf. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Anda tidak bisa pergi sampai pelelangan selesai. Lalu mengapa Jiang Tiansheng pergi? Tuan Jiang pergi setelah menyelesaikan penyelesaian harta yang saya ambil. Kalau begitu mari kita selesaikan harta yang saya ambil, bukannya saya tidak akan membayar. Dia ada di sini untuk menyelesaikan kesepakatan. Apakah orang-orang ini mengira dia akan melarikan diri? Cuma bercanda, sulit untuk menghabiskan begitu banyak uang. Mampu mendapatkan begitu banyak poin ilahi membantunya mencapai ranah suci. Jika kamu melarikan diri, bukankah semuanya akan terulang kembali? Oke, Tuan Lin, silakan ikuti saya. Lindong mengikuti pihak lain, bersiap pergi ke belakang panggung untuk menyelesaikan transaksi. Tapi dalam perjalanan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga anggota staf. Bawakan Lindong langsung kepadaku. Orang yang berbicara adalah Su Jingyuan, Presiden Perusahaan Perdagangan Kornukopiah. Menerima perintah dari Presiden, tentu saja, saya tidak berani mengabaikannya. Dia membawa Lindong ke tujuan lain, berjalan sedikit lebih lama, dan sampai di sebuah ruangan di luar. Dong dong dong, staf itu mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, Presiden, Tuan Lin telah dibawa ke sini. Biarkan dia masuk, ya. Setelah menjawab, anggota staf membuka pintu dan memberi isyarat mengundang dan berkata dengan sopan, Tuan Lin, Presiden kami mengundang Anda untuk masuk. Bukankah kamu di sini untuk menyelesaikan kesepakatan? Mengapa Anda datang menemui Presiden Perusahaan Perdagangan Kornukopiah? Apakah karena jumlahnya yang begitu besar sehingga Presiden perlu melapor sendiri? Itu hanya 1,1 miliar koin Star Yuan, jadi tidak terlalu besar. Lindong masuk ke kamar. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut putih sedang duduk di sana sambil minum teh. Dia adalah orang suci setengah langkah yang berbicara di atas panggung pada awal pelelangan. Melihat Lindong masuk, orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, Teman kecil Lin, silakan duduk. Saya Su Jingyuan,
presiden perusahaan perdagangan kornukopiah. Presiden Su, sama-sama, Lindong menjawab dan duduk begitu saja. Hanya orang suci setengah langkah, Lindong mungkin berhati-hati saat menghadapi orang sekuat itu sebelumnya. Sekarang dia tidak membutuhkannya lagi, karena Lindong akan segera mencapai kondisi suci. Lin Xiaoyu benar-benar muda dan menjanjikan. Di usia yang begitu muda, dia telah melampaui Jiang Tiansheng. Anda harus tahu bahwa dia adalah pewaris pertama keluarga Jiang, dan keluarga Jiang mengendalikan salah satu dari 5 rumah dagang utama, yang makmur, perusahaan perdagangan, yang bahkan lebih buruk daripada keluarga Su. Dan Su Jingyuan menghela nafas. Presiden Su, tolong jangan mengatakan apapun tentang menjadi muda dan menjanjikan. Meskipun semua orang memuji saya di permukaan, mereka mungkin menyebut saya anak yang hilang di dalam hati mereka. Lin Xiaoyu, jangan perhatikan mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Bagaimana mereka bisa memahami betapa luar biasa Lin Xiaoyu? Apa yang dipikirkan Su Jingyuan saat ini bukanlah berapa banyak uang yang dihabiskan Lindong untuk bertarung Jiang Tiansheng. Tapi dia memikirkan tentang dendam Lindong terhadap Jiang Tiansheng sebelumnya. Jiang Fu adalah pelindung Jiang Tiansheng, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat tertinggi akhir. Setelah Lindong menyinggung Jiang Tiansheng, dia masih bisa pergi dengan selamat. Hal ini dapat menjelaskan beberapa masalah, dimulai dengan Lindong memasuki rumah. Su Jingyuan mengamati secara diam-diam, namun, hasilnya sungguh di luar dugaan. Dia bahkan tidak bisa melihat menembus Lindong. Selalu terasa seperti lapisan kabut menyelimuti tubuh Lindong, membungkusnya dengan erat dan menghalangi semua mata yang mengamati. Berani berhadapan langsung dengan pewaris keluarga Jiang. Benar saja, dia bukanlah pemuda yang sederhana. Presiden Su sangat memuji. Saya tidak tahan dengan pujian Anda. Saya bertanya-tanya mengapa Presiden Su meminta saya datang ke sini kali ini. Saya harus pergi dan menyelesaikan transaksi dengan perusahaan perdagangan kornukopiah Anda terlebih dahulu, kata Lindong. Bagaimana dia bisa berpikir untuk mengobrol dengan Su Jingyuan di sini sekarang? Bukankah menyenangkan untuk menyelesaikan transaksi lebih awal, mendapatkan poin dewa, dan kemudian mundur untuk menerobos ke alam suci? Jangan terburu-buru, ayo ngobrol sebentar dulu. Sebentar lagi mereka akan mengirimkan harta yang kamu ambil. Lalu kita bisa menukarkannya di sini. Kalau begitu, oke, karena Presiden Su ingin ngobrol, saya akan ngobrol saja dengannya kamu untuk sementara waktu. Saya hanya berharap barangnya cepat sampai dan transaksinya bisa diselesaikan dulu. Shen Hao tidak bisa menghitung. Lin Dongxin selalu merasa tidak nyaman. Ini seperti berbisnis dan kehilangan uang. Teman kecil Lin, aku ingin tahu bagaimana kamu dan Sueling bertemu. Bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Su Jingyuan bertanya. Dia bisa merasakannya. Peluang yang disebutkan Su Sueling yang dapat membantu keluarga Su keluar dari kesulitan saat ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Lin Dong di depannya. Hanya saja dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, dan perlu memahaminya secara perlahan. Faktanya, Su Jingyuan baru saja naik ke panggung untuk berbicara sebelum pelelangan. Lin Dong tahu kalau dia punya hubungan dekat dengan Su Sueling. Keduanya bermarga Su, salah satunya adalah presiden perusahaan perdagangan kornukopiah. Salah satunya adalah wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopiah. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa hubungan kedua pihak jelas tidak sederhana. Bahkan mungkin anggota keluarga dekat. Sekarang Su Jingyuan bertanya. Lin Dong hanya berbicara tentang proses bagaimana dia dan Su Sueling saling mengenal. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Yang tidak boleh dikatakan adalah Lin Dong tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kerjasama keduanya.
Su Jingyuan juga tahu bahwa mustahil mempelajari sesuatu dari Lindong. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Teman kecil Lin, kamu pasti bukan dari benua yang Shenzhou. Tidak, aku baru saja tiba di benua Cina Tengah belum lama ini. Ku dengar ini adalah tempat paling makmur di dunia Starfield, jadi aku datang ke sini untuk melihat dunia. Tidak heran, kenapa aku belum pernah mendengar orang sepertimu di benua Cina Tengah sebelumnya? Tahukah kamu, tidak banyak orang semuda kamu yang bisa mengeluarkan lebih dari 1 miliar koin Star Yuan sekaligus. Uang ini semuanya diberikan oleh tuanku. Saya dulu berlatih dengannya dan baru-baru ini dibebaskan. Lindong memikirkannya dan memutuskan untuk melepaskan tuannya. Sekilas Su Jingyuan adalah sosok inti penting keluarga Su. Jika rencana gila Lindong Xin ingin berhasil, dia membutuhkan bantuan dari orang-orang seperti ini. Oh, aku ingin tahu siapa tuanmu, Xiao Yulin. Maaf, Presiden Su, tuanku tidak mengizinkan saya menyebutkan namanya. Begitu, lalu di mana Anda tinggal sebelumnya? Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda. Saya tersinggung. Sulit untuk melanggar perintah guru, mohon maafkan saya. Su Jingyuan dan Lindong mengobrol, bicara tentang mengobrol. Faktanya, Su Jingyuan lah yang menanyakan berbagai pertanyaan kepada Lindong. Dengan IQ Lindong, dia secara alami memahami bahwa pihak lain sedang berusaha mencari tahu identitasnya. Dia akan menggigit sedikit sampai mati. Ada seorang guru yang luar biasa. Dia dulu berlatih dengan gurunya, tapi baru-baru ini dibebaskan. Adapun sisanya, maaf, Lindong selalu memberikan jawaban acak. Su Jingyuan juga merasa dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya dengan menanyakan pertanyaan ini. Jadi dia berubah pikiran dan mulai berbicara dengan Lindong. Tentu saja Lindong bukanlah seorang vegetarian. Dengan tumbuhnya kekuatan spiritual, IQ dan pemahamannya juga meningkat. Tidak peduli apa kata Su Jingyuan, dia bertanya. Lindong Du menjawab tanpa cela dan tidak akan mengungkapkan informasi sebenarnya tentang dirinya. Apa yang Su Jingyuan ketahui adalah apa yang Lindong ingin dia ketahui. Waktu yang lama telah berlalu, Lindong sudah mulai tidak sabar. Melihat 11.000 poin dewa ada di depan Anda, selama transaksi selesai, Anda akan dapat mencapai alam suci setelah mendapatkannya. Tapi saya harus terjebak di sini mengobrol dengan orang lain. Perasaan ini sungguh tidak nyaman, sementara Lindong sedang memikirkan cara. Dong dong dong, ketukan di pintu berbunyi lagi. Lindong merasa senang, mungkinkah harta karun itu telah dikirimkan? Bisakah Anda segera berdagang? Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong sangat bersemangat. Tapi Su Jingyuan mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Dia telah memberi perintah sebelumnya. Tidak ada yang dapat mengganggu tanpa izin Anda. Siapa yang berani dan tidak berani mendengarkan dirinya sendiri? Kemudian suara yang tajam terdengar di luar pintu. Kakek ketujuh, ini aku. Ketika Su Jingyuan mendengar suara ini, sebagian besar kemarahan di hatinya segera hilang. Ini Sueling, masuklah, kata Su Jingyuan. Su Sueling membuka pintu dan masuk, dan melihat Lindong dan kakek ketujuh Su Jingyuan duduk di sana. Lelang telah berakhir. Ketika dia mencari Lindong, dia mendengar bahwa Lindong dipanggil pergi oleh kakek tujuh. Jadi dia bergegas-bergegas. Saya sangat takut akan terjadi sesuatu yang buruk antara Lindong dan kakek Qi. Lindong adalah harapan bagi keluarga Su untuk keluar dari masalah. Dia adalah seseorang yang tidak boleh tersinggung. Lindong menatap tangan kosong Su Sueling, dan hatinya kembali tenggelam. Ternyata itu bukan hadiah. Buat dia bahagia dengan sia-sia. Kakek ketujuh, Tuan Lin, teriak Su Sueling. Halo, Nona Su.
Lindong menjawab dengan sopan. Su Eling, ayo duduk, aku sedang mengobrol dengan Xiao Yulin, Su Jingyuan berkata sambil tersenyum. Melihat mereka berdua seperti ini, seharusnya tidak ada konflik. Su Sueling akhirnya menghela napas lega. Dia berbalik dan menutup pintu, lalu berjalan untuk duduk di samping mereka berdua. Kakek ketujuh, Tuan Lin, apa yang kamu bicarakan? Su Sueling bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, Presiden Su baru saja datang kepadaku untuk membicarakan beberapa urusan rumah tangga. Ngomong-ngomong, Nona Su, apakah pelelangannya sudah selesai? Lindong bertanya segera setelah menjawab. Ya, pelelangan telah berakhir. Proses pelelangan beberapa harta karun berikutnya cukup memuaskan, tetapi tidak sesengit penawaran antara Anda dan Jiang Tiansheng. Tuan Lin, kali ini Anda telah membuat preseden. Di sejarah pelelangan, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dapat dicatat dalam sejarah-sejarah. Nona Su, tolong berhenti mengejek saya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya kira semua orang mengejek saya di dalam hati mereka, untuk mengambil keuntungan dari saya. Saya hanya tidak tahan dengan kesombongannya. Jangan salah paham, Tuan Lin, saya tidak bermaksud mengejek Anda, Su Sueling menjelaskan dengan cepat. Tidak apa-apa, aku tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Apa yang orang lain pikirkan dan katakan adalah kebebasan mereka. Aku hanya perlu mengikuti jalanku sendiri, Lindong berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Xiao Lin memiliki sikap yang ramah. Pantas saja dia telah mencapai apa yang telah dia capai di usia yang begitu muda. Su Jingyuan mengaguminya dari pinggir lapangan. Dari sikap Su Sueling terhadap Lindong, dia hampir yakin bahwa kesempatan yang disebutkan gadis kecil itu ada hubungannya dengan pemuda tersebut. Selain itu, Lindong menyinggung Jiang Tiansheng, tetapi dia masih bisa bersikap acuh tak acuh, tidak takut dengan balas dendam keluarga Jiang, dan dia tidak dapat memahaminya bahkan jika dia bukan orang suci setengah langkah. Su Jingyuan yakin, Lindong jelas bukan orang yang sederhana. Siapakah tuan di mulutnya? Mungkinkah Presiden Su, Nona Su, pelelangannya sudah selesai? Haruskah kita menyelesaikan transaksinya dulu? Lindong bertanya dengan sedikit harapan. Karena Xiao Yulin berkata demikian, dia pasti juga ingin melihat harta karunnya secepat mungkin. Tunggu sebentar, dan aku akan meminta mereka untuk segera mengirimkan harta itu kepadamu. Terima kasih, Presiden Su. Meskipun penawaran untuk Thunder Hammer adalah karena dendam saya terhadap Jiang Tiansheng, saya sangat menyukai senjata ajaib tingkat menengah ini. Tidak mudah untuk menemukan sesuatu yang saya sukai. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki. Itu tidak mudah. Jika kamu tidak bisa membelinya, di mataku, palu petir pasti lebih penting daripada senjata sihir transformasi tingkat tinggi. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Yulin masih merupakan orang yang temperamental berani menghabiskan ratusan juta uang untuk hal-hal yang dia suka. Sejujurnya, meskipun saya seorang yang berlimpah ruah, presiden sebuah bank komersial tidak akan berani sekeras Anda. Dengan instruksi Su Jingyuan, tidak butuh waktu lama. Staf perusahaan perdagangan kornukopia membawa 4 harta karun yang difoto oleh Lindong. Lindong tidak memperhatikan apa itu 3 harta karun pertama. Dia hanya merasa harganya cukup bagus, jauh lebih tinggi daripada yang ada di tahap pertama, jadi dia memotretnya. Harga ketiga harta karun itu 298 miliar, rata-rata masing-masing kurang dari 100 miliar. Harga Thunder Hammer keempat tiba-tiba melonjak hingga 11 triliun koin bintang yuan. 4 harta karun bertambah, totalnya adalah 1.129 miliar 800 juta. Di dalam ruangan, keempat harta karun diletakkan di atas meja. Teman kecil Lin, tolong periksa apakah keempat harta karun ini sama dengan yang kamu ambil fotonya.
Su Jingyuan memandang Lindong dan berkata, "Tidak perlu diperiksa, Presiden Su. Perusahaan dagang kornukopiah adalah salah satu dari 5 perusahaan dagang besar. Saya yakin Anda tidak akan melakukan apapun yang merusak reputasi Anda. Terlebih lagi, Nona Su dan saya adalah teman. Bahkan jika saya tidak melakukannya, aku tidak percaya padamu. Aku masih percaya Nona Su tidak akan melakukan apapun. Kamu berbohong padaku." Lindong berkata dengan penuh semangat. Poin ilahi akhirnya datang. Alam orang suci ada tepat di depan Anda. Lindong tidak bisa menahan kegembiraannya. Ekspresi ini terlihat di mata Su Jingyuan. Hal itu membuatnya sedikit bingung. Sebagai Lindong, bagaimana dia bisa begitu bersemangat dengan senjata sihir tingkat menengah? Bahkan jika dia menyukai Thunder Hammer, dia tidak akan begitu bersemangat. Namun, Su Jingyuan tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. "Kalau begitu, ayo berdagang, Xiao Yulin, transfer uang itu ke rekening publik perusahaan perdagangan kornukopiah, dan keempat harta ini akan menjadi milikmu." Oke, dia menggunakan sistem tersebut untuk mentransfer koin 129,8 miliar bintang yuan ke rekening perusahaan perdagangan kornukopiah. Transaksi selesai secara instan. Teman muda Lin sangat senang. "Keempat harta ini milikmu," Su Jingyuan berkata sambil tersenyum. Meski dia tahu Lindong tidak akan berteriak sia-sia. Tapi ketika koin 11 triliun bintang yuan milik Lindong tiba, Su Jingyuan juga harus menghela nafas. Orang ini sangat kaya. Dilihat dari penampilan Lindong, dana yang bisa dia gunakan harus lebih dari 11 triliun. Setelah transaksi selesai, Lindong menyimpan 4 harta karun itu dan mengucapkan selamat tinggal pada Su Jingyuan dan Su Sueling. Dia belum punya waktu untuk memeriksa sistem, dan dia tidak tahu apakah semua poin Senhao telah diterima. Jika nilai Thunder Hammer melebihi 11 triliun koin bintang yuan, maka pasti bisa dibayar penuh. Jika harga Mjolnir tidak mencapai 11 triliun, maka poin ketuhanan yang diperoleh hanya dapat dianggap sebagai nilai Mjolnir yang sebenarnya. Ini sangat penting bagi Lindong. Itu berarti apakah dia akan mencapai alam suci setengah langkah selanjutnya, atau melewati rintangan ini, langsung menerobos alam suci, dan mencapai tahap awal dari tingkat suci palsu. Tapi melihat Lindong, karena sistem mengatakan bahwa palu Thor adalah salah satu dari 3 artefak kuno, nilainya harus sangat tinggi, 11 triliun koin bintang yuan, menurut harga di dunia virtual bintang, tidak dapat membeli senjata ajaib tingkat tinggi. Salah satu dari 3 artefak kuno, meskipun rusak, nilai Mjolnir pasti lebih tinggi daripada senjata sihir transformasi tingkat tinggi. Oleh karena itu, kemungkinan besar semua poin Senhao akan terkumpul. Su Jingyuan dan Su Sueling juga melihat kegelisahan Lindong dan tidak meninggalkannya sendirian. Dia bergegas kembali ke kamarnya. Lindong menutup pintu dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk memantau sekeliling untuk menghindari gangguan mendadak. Kemudian dia tidak sabar untuk membuka sistemnya. Hos, Lindong saldo 9 kuadriliun 985 triliun 701 miliar 990 juta koin Xingyuan. Fisik, tingkat tertinggi ke-6, 1000 poin ilahi dapat ditingkatkan ke 1 tingkat. Semangat, tingkat tertinggi pertama, 1000 poin ilahi dapat ditingkatkan ke 1 tingkat. Pertempuran kekuatan, keterampilan tempur menengah abadi pada tingkat tertinggi. Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan Tiongkok kuno, sempurna. Poin ilahi, 113.900. Lindong melihat final keseimbangan poin ilahi. Kejutan besar muncul di matanya. Di saat yang sama, tawa yang memekakkan telinga keluar dari mulutnya. Hahaha,
Setelah tertawa terbahak-bahak, Lindong menjadi tenang. Untungnya, ruangan itu telah dipisahkan oleh kekuatan mentalnya. Kalau tidak, jika suara ini menyebar, orang-orang dari perusahaan perdagangan kornukopia pasti akan datang untuk memeriksanya. Persis seperti yang dia harapkan, nilai Mjolnir melebihi 11 triliun koin pentakel. Sekarang semua poin Senhao telah diterima. Kemudian Anda bisa mulai meningkatkan kekuatan Anda. Datanglah ke alam Xingsu. Lindong sangat menyadari pentingnya kekuatan. Meskipun dia pernah berada di bumi dan Bima Sakti sebelumnya, dia juga tahu bahwa kekuatannya sendiri adalah fondasinya. Namun saat itu, dia tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mengalami krisis kematian. Namun, kali ini, saya baru saja datang ke alam Xingsu. Shimen Fugui memberi peringatan pada Lindong, kalau bukan karena kekuatan mentalnya yang kuat. Sudah lama terhapuskan, justru karena dia mengalami krisis kematian di tangan Shimen Fugui dan Bai Li Yanhong dihukum oleh tuannya sehingga dia memasuki gua es sehingga Lindong mengambil keputusan. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Ketika dia mencapai level orang suci sejati, dia akan pergi ke benua Shimen dan membalas dendam dari Shimen Fugui. Kemudian dia menerobos ke tingkat Saint King, pergi ke sekte kaca warna-warni untuk menyelamatkan Sister Hong, dan membawa pergi Yun Si dan yang lainnya. Ini perlu dilakukan langkah demi langkah. Sekarang mari kita menerobos ke Saint Realm dan mencapai level Pseudo Saint terlebih dahulu. Pencuri anjing Shimen, cuci saja leherku dan tunggu aku di benua Shimen. Sebentar lagi, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya hidup dan matimu dikendalikan oleh seseorang, pikir Lindong dalam hati. Shimen Fugui bisa dikatakan menjadi simpul di hati Lindong. Dia belum pernah merasakan perasaan terbunuh sebelumnya. Jika Shimen Fugui tidak terobsesi untuk menghancurkan kepala Lindong, Lindong tidak akan bertahan sampai sekarang. Kekuatan mentalnya hanya bisa melindungi kepalanya, tapi tidak seluruh tubuhnya. Tapi sekarang, Shimen Fugui tidak punya peluang. Dia melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Lindong. Saya tidak tahu kapan saya akan memasuki benua Shimen. Akankah Shimen Fugui, seorang pencuri, menyesal karena tidak bisa membunuhnya? Mungkin saat itu, dia hanyalah seekor semut di dalam hatinya. Menghancurkan sampai mati hanyalah masalah biasa. Lalu lain kali kita bertemu, Lindong akan membalikkan peran kedua pihak. Biarlah Shimen Fugui juga merasakan perasaan menjadi seekor semut. Hah, 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 hah. Lindong menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menutup matanya. Cobalah untuk menyesuaikan tubuh Anda dengan kondisi terbaiknya. Beberapa menit kemudian, Lindong membuka matanya. Buka panel sistem dan klik tingkatkan kebugaran fisik. Sistem memunculkan jendela, peningkatan ini akan menelan biaya 1000 poin Senhao. Setelah peningkatan, fisik tuan rumah akan berubah dari tingkat tertinggi ke-6 menjadi tingkat tertinggi ke-7. Harap konfirmasikan lagi kepada tuan rumah apakah akan meningkatkan. Di bawah, iya dan tidak, Lindong tentu saja memilih ya. Cahaya putih sistem menyala, dan Lindong merasakan gelombang kehangatan memasuki tubuhnya. Setelah beberapa detik, sistem kembali ke keadaan semula. Kolom kebugaran jasmani telah menjadi tingkat tertinggi ke-7. 1000 poin Senhao telah dihabiskan, dan masih tersisa 112.900 poin. Tanpa ragu, Lindong terus memilih untuk meningkatkan fisiknya. Tingkat tertinggi adalah tingkat ke-8, tingkat tertinggi adalah tingkat ke-9, dan tingkat tertinggi adalah tingkat ke-10. Harganya 4.000 poin Senhao. Lindong akhirnya meningkatkan fisiknya ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat, mencapai puncak level tertinggi. Saat ini,
Kekuatan Lindong sudah sebanding dengan Gong Sun Zimeng, pemimpin sekte kaca warna-warni. Keduanya berada di puncak level tertinggi, tapi itu tidak cukup. Tujuan Lindong kali ini bukanlah puncak dari tingkat tertinggi, atau alam suci setengah langkah, tetapi alam suci sejati. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan mental Anda. Demikian pula, setiap kali Anda naik ke suatu level, Anda perlu menghabiskan 1000 poin Senhao. Tingkat kedua dari tingkat tertinggi, tingkat ketiga dari tingkat tertinggi, tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Karena kekuatan mental Lindong hanyalah tingkat pertama dari tingkat tertinggi. Dibutuhkan total 9.000 poin dewa untuk dipromosikan ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi. Ketika kekuatan fisik dan mental dinaikkan ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi, Lindong menghabiskan total 13.000 poin dewa. Melirik panel sistem, host, Lindong. Saldo, 9 kuadriliun 985 triliun 701 miliar 990 juta. Koin bintang Yuan, fisik, tingkat tertinggi tingkat ke-10, 100.000 poin dewa dapat ditingkatkan. Semangat, tingkat tertinggi tingkat ke-10, 100.000 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, setengah langkah keterampilan pertarungan tingkat suci. Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan Tiongkok kuno, sempurna. Poin kekuatan ilahi, 100.900 di bawah pengaruh tingkat ke-10 dari yang tertinggi tingkat kekuatan fisik dan mental. Kekuatan tempur Lindong telah mencapai level setengah langkah suci. Saat ini, kekuatannya sama dengan Su Jingyuan, presiden perusahaan perdagangan kornukopiah. Kekuatan seperti itu, bahkan di peradaban tingkat ke-7 alam Xingsu, itu juga merupakan penguasa di satu sisi, ditambah dengan kekuatan spiritual yang dahsyat, serta bantuan pedang pembasmi kejahatan yang mampu membunuh segala sesuatu di alam semesta. Selama dia tidak bertemu orang kuat di alam suci, Lindong tidak terkalahkan. Dia bisa disebut orang pertama di bawah alam suci. Tapi itu masih belum cukup. Ada juga 100.000 poin Senhao, cukup untuk meningkatkan fisik Anda lagi. Setelah fisik ditingkatkan, tubuh Lindong akan mengalami perubahan kualitatif, dari tubuh fana menjadi tubuh suci. Perbedaan yang paling penting adalah, tubuh fana terancam oleh kesengsaraan surgawi. Bencana abadi yang terjadi sekali dalam suatu zaman tidak bisa dihindari. Setelah bertransformasi menjadi tubuh suci, kesengsaraan surgawi tidak akan terjadi lagi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Ekaristi adalah kehidupan kekal yang sejati. Ada kesalahan kecil tadi. Fisik seharusnya level ke-6 dari level tertinggi, tapi ternyata level ke-5. Saya akan segera mengubahnya agar tidak mempengaruhi pembacaan semua orang. Bersambung.